putusan Mahkamah Konstitusi mengubah peta politik, tapi PKS masih berkata, kami tidak akan mengubah dukungan kepada Ridwan Kamil. Dan Mas Kaisang kalau menjadi calon gubernur atau wakil gubernur kelihatannya tidak bisa deh. Bagaimana menurut kalian? Apakah konsistensi PKS pada saat ini dipertanyakan karena awalnya mau mendukung Mas Anies, tetapi sekarang tetap kekeh walaupun aturannya berubah? Dan bagaimana Kaisang? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Yang terjadi ketika ada putusan Mahkamah Konstitusi, peta pasti berubah karena ini ada hubungannya dengan proses pencalonan. Hanya Partai Keadilan Sejahtera yang awalnya menampilkan Anies Baswedan sampai 4 Agustus dia awalnya tidak goyah tapi selanjutnya goyah dan menjadi bagian dari Kim Plus, dan dia tidak akan mengubah. Kok bisa ya? Padahal dia yang menjadi pelopor utama awalnya. Ada sesuatukah? Dan Mas Kaisang sepertinya seandainya menjadi calon gubernur tidak bisa deh, atau calon wakil gubernur tidak bisa deh. Ayo kita baca di beberapa media apakah terjadi perubahan sebagaimana yang dibaca oleh publik, atau kita lihat nanti pada waktu pendaftaran, karena sampai sekarang memang belum ada pendaftaran. Pertama kita baca di Kompas, MK tegaskan usia cagup minimal 30 tahun. Kaisang berpotensi gagal ikut pilkada. Wah, ini kalau ngomong tentang Mas Kaisang. Kemudian kalau di Tempo, DPR disebut akan kembalikan aturan ambang batas pilkada, anulir putusan MK. Wih, ini hubungannya ketika sebelumnya rame-rame puji putusan Mahkamah Konstitusi yang ubah ambang batas syarat pencalonan pilkada. Dan yang terakhir kita lihat di Tempo juga, itu hubungannya dengan PKS yang sudah memutuskan tidak akan menganulir putusannya meskipun ada putusan Mahkamah Konstitusi. Kalian pilih mana? Kita pilih yang terakhir di Tempo, yang PKS bersikukuh terhadap putusannya untuk tidak mencalonkan Anies Baswedan. Dan apakah ini merepresentasikannya? Ayo kita baca di Tempo. Kata Presiden PKS soal putusan MK, minta kader tak terkoyak di Pilkada 2024. Tempo.co Jakarta, Presiden PKS Ahmad Sayyahu mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menurunkan ambang batas kursi parpol sebagai syarat pencalonan kepala daerah cukup mengejutkan. Tidak 20% lagi, tapi 7,5%. Kata Presiden PKS Ahmad Sayyahu dalam acara konsolidasi nasional calon kepala dan wakil kepala daerah yang diusung PKS pada Pilkada 2024 di ICPSD Kabupaten Tangerang Selatan Selasa 20 Agustus. Kepada para bakal calon kepala dan wakil kepala daerah yang diusung PKS, saya meminta agar jalinan kerjasama pilkada yang sudah dibangun sedemikian panjang perlu dikuatkan agar tidak terkoyak kembali. Dia meminta agar kadernya bisa terus merawat kerjasama dan berusaha memenangkan calon yang telah didukung pilkada.
Kiranya apa yang sudah kita mulai bisa kita lanjutkan dan kita sukseskan sampai menang. Alhamdulillah, kata saya. Lebih lanjut, saya berpesan agar calon kepala dan wakil kepala daerah dapat menjalani tahap demi tahap dengan sebaik-baiknya pada Pilkada serentak 2024, sehingga Pilkada berjalan demokratis, aman, damai, dan bermartabat, sehingga hadir kemenangan yang berkah. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora mengenai UU Pilkada lewat putusan MK yang dibacakan Selasa siang 20 Agustus. MK menurunkan ambang batas untuk syarat pencalonan kepala daerah, mengabulkan permohonan untuk sebagian, kata Ketua MK Soehartoyo saat membacakan putusan pada hari Selasa. Dalam putusannya, MK menyatakan isi pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilgub, Bupati dan Wali Kota bertentangan dengan Undang-Undang 45. Maka itu MK mengubah persyaratan untuk persyaratan calon kepala daerah dalam pasal itu. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Jadi PKS tetap bersikukuh terhadap putusannya, salah satunya di DKI Jakarta. Meskipun awalnya tidak menginginkan calon lain selain Mas Anies, tapi selanjutnya tetap bersikukuh. Bagaimana kalian, apakah ini bentuk konsistensi PKS atau ini adalah sudah malu, maka dia tidak akan berubah terhadap pilihannya, meskipun alasan awal berubah karena tidak bisa memenuhi syarat karena waktu itu harus 25%. Sekarang bisa. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, pertama, keputusan PKS untuk kekeh tidak terkoyak dalam proses pilkada, dalam persiapan pilkada pasca putusan MK, itu adalah hak asasi yang dihadirkan oleh PKS terhadap partainya, terhadap kadernya. Meskipun hak asasi manusia tersebut menjadi problem ketika dihadapkan dengan putusan-putusan sebelumnya, bahwa PKS sejak awal ingin menampilkan Anies Baswedan untuk Pilgub DKI. Mengapa? Alasannya karena memang 5 tahun yang lalu PKS menjadi pendukung Anies Baswedan dan bisa memimpin DKI secara sempurna untuk Mas Anies Baswedan. Selanjutnya dalam tahapan Mas Anies Baswedan menjadi calon presiden, PKS juga terlibat. Harus disadari sedikit banyak mempunyai efek positif terhadap keberadaan PKS. Ketika kalah, perubahan kalah, maka selanjutnya tetap politik tidak boleh berhenti. Proses kontestasi di bawahnya di Pilgub Daerah Khusus Jakarta, Mas Anies Baswedan mengambil peran. Tentunya PKS salah satu yang membidangi, yang memotori bagaimana Anies Baswedan tampil pada waktu itu. Perdebatan tidak pernah selesai dan masing-masing mempunyai reasoning, namun 4 Agustus fix PKS meninggalkan Anies Baswedan, meskipun selalu mengatakan Anies Baswedan yang akan ditampilkan. Koalisi baru Kim Plus muncul untuk PKS, dan kemarin sudah dideklarasikan 19 Agustus malam hari terkait dengan Ridwan Kamil sama Suswono. Kalau Anies Baswedan awalnya dengan Anies dengan Sohibul Iman, ini rawon Ridwan Kamil sama Suswono. 19 malam, pagi harinya, siang harinya putusan Mahkamah Konstitusi muncul, hadir Soehartoyo sebagai ketua MK, dok, bahwa persyaratan untuk menjadi calon kepala daerah tidak harus 25%, tetapi menjadi 7,5% dengan rasionalisasi bahwa untuk calon perseorangan itu bisa. Akhirnya kemudian
Itu putusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya perlu dipertanyakan, bagaimana PKS? PKS itu tetap bersikukuh terhadap putusannya, jangan terkoyak. Itu kata Presiden PKS. Itu adalah asasi dari Presiden dan anggota atau dari pimpinan PKS. Tetapi menjadi problem karena beliau yang mengawal Anies Baswedan untuk maju awalnya, dan PKS kurang 5 kursi untuk itu. Ini dilematis kalau mengubah putusan. Tetapi sebetulnya pada 4 Agustus saja berani mengambil keputusan yang berbeda sebelumnya. Pada kesempatan ini, sebelum janur kuning melengkung, maka sangat mungkin berubah. Yang fix itu adalah seandainya oleh KPU sudah diverifikasi, sesudah didaftarkan, dan fix menjadi calon, maka hal itu baru yang tidak boleh berubah. Tetapi pada saat ini, pendaftaran belum terjadi, sudah mengatakan tidak mungkin berubah, tidak terkoyak. Ini yang menjadi pertanyaan. Kok bisa begitu ya? Ada apa di belakang itu? Yang kedua, kita tidak tahu siapa yang akan diusung oleh, taruhlah PDI Perjuangan, karena tinggal PDI Perjuangan, Perindo, dan beberapa partai yang belum mengusung Kimples, belum tergabung dalam Kimples. Tapi at least PDI Perjuangan bisa maju sendiri atau bisa dengan Perindo dan lain-lainnya. Keberadaan PDI Perjuangan menjadi sebuah ancaman terhadap Kimples karena kalau menghadirkan calon yang hebat, layak bertanding, maka bisa terjadi calon dari Kimples itu dikalahkan oleh yang didukung PDI dan beberapa partai yang selama ini belum mendukung Kimples. Taruhlah ada sosok Anies Baswedan yang menjadi Gubernur DKI 2017-2022, ada sosok Ahok yang menjadi Gubernur sebelumnya, ada sosok lainnya. Jadi PDI Perjuangan mempunyai daya tawar yang sangat tinggi, dan saatnya PDI Perjuangan untuk membalas terkait dengan proses politik yang di akhir-akhir ini PDI Perjuangan merasa di bla 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 oleh berbagai partai politik ataupun oleh kekuasaan. Saatnya PDI Perjuangan menampilkan calon yang betul bisa berkata kepada proses nanti, ini loh calon saya, meskipun hanya didukung oleh PDI Perjuangan dan beberapa partai kecil, selanjutnya bisa memenangkan. Tetapi mungkinkah itu terjadi? Ya memang kita belum tahu siapa yang akan menang dalam proses kontestasi. Tapi seandainya meraih kemenangan, itu akan menjadi tamparan terhadap Kimples, partai-partai yang tidak konsisten dalam dukungan kepada calon. Bukan karena ingin menampilkan calon terbaik, tapi karena kepentingan politis yang lebih mengedepan. Analisa yang ketiga, apakah keputusan PKS itu akan selamanya begitu? Taruhlah yang terpilih adalah bukan yang dicalonkan pada saat ini. Ini adalah yang penuh dikdukser. Apalagi yang dideklarasikan kemarin Ridwan Kamil Suswono itu selama ini agak berbeda dengan yang diprediksi. Mas Kaisang tidak muncul juga, padahal dia mempunyai kekuatan tersendiri. Tetapi PDI Perjuangan, apalagi misalkan ini Mas Anies ditampilkan, itu menjadi sesuatu bagi DKI Jakarta. Seandainya Ahok ditampilkan, itu menjadi sesuatu juga bagi DKI Jakarta. Ridwan Kamil, iya, di Jawa Barat oke. Tapi ini DKI Jakarta yang pendukung sepak bolanya saja beda, Jackmania sama, wah, itu berbeda. Sehingga
pertaruhan terkait dengan martabat dukungan partai itu dipertaruhkan betul. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga di sini PKS di tengah jalan. PKS kalau tidak jeli dalam mengambil keputusan sebelum janur kuning melengkung, maka akan ditinggalkan oleh pemilih. Apalagi misalkan calon lawan, apakah Mas Anies, lebih khusus Mas Anies, itu meraih kemenangan. Itu malah tapi juga kita nggak tahu sebaliknya. Kalau misalkan lawan menang, ya berbeda lagi yang terjadi. Mungkin PKS akan aman-aman saja. Ya, itulah dinamika politik yang ada di dalam negeri. Kita lihat ini adalah proses kontestasi yang ada hubungannya nanti di 2029 dan lain sebagainya. Dan kekuasaan itu tidak pernah berhenti, tetapi dia dinamis, akan selalu berubah sesuai dengan apa kata zaman. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.